Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Tujuannya agar kalian dapat menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial, kedua, menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial. Kita saling berinteraksi, komunikasi dengan yang lainnya. Tentunya kita juga memiliki rasa ketergantungan kepada yang lain. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif seperti tenggang rasa, kerjasama, solidaritas, toleransi, dan lainnya. Siapakah Bapak Sosiologi? Bapak Sosiologi di dunia yaitu Agus Comte, dan di Indonesia yaitu Selo Sumarjan. Agus Comte adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi. Beliau lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Kemudian wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857. Kemudian ada tokoh yang penting juga yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah tokoh yang mempopulerkan sosiologi kepada dunia. Pengertian sosiologi terdiri dari dua kata, yaitu socius dan logos. Socius berasal dari bahasa Latin artinya teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani artinya perkataan, pembicaraan, atau ilmu. Sosiologi dapat diartikan ilmu yang membahas tentang hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, masyarakat itu adalah objek kajian sosiologi. Menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Bisa kalian lihat, ini adalah contoh kajian sosiologi. Gambar 1 dan gambar 2 terlihat perbandingannya antara zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu, anak-anak mereka masih bermain permainan tradisional seperti misalnya kelereng, congklak, petak umpet, dan sebagainya. Tapi realitasnya sekarang mulai berubah. Anak-anak lebih cenderung senang bermain gadget. Padahal kita ketahui gadget itu memiliki dampak yang negatif, seperti bisa merusak penglihatan mata, memudarnya interaksi dengan teman sebayanya, menjadi ansos, dan sebagainya. Nah, ini merupakan kajian sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pada saat itu, pembahasan tentang masyarakat hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti perang, konflik sosial, dan kekuasaan pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembahasan tentang masyarakat menjadi meningkat pada cakupan yang lebih mendalam, yakni meliputi suasana kehidupan yang diharapkan dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sejak itu, berkembanglah kajian baru tentang masyarakat yang disebut dengan sosiologi. Sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Padahal, harusnya ketika ada ancaman, kita harus bisa menemukan solusinya atau cara untuk mengatasinya. Ini terdapat sejarah singkat perkembangan sosiologi menurut L. Leyendecker. L. Leyendecker mengidentifikasi kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan berjangka panjang yang melanda Eropa Barat. Jadi, awal mula sosiologi itu muncul di Eropa Barat. Adapun ancaman yang menurut Leyendecker itu
yang akhirnya bisa sosiologi muncul? Nah, itu karena pertama, revolusi industri dan revolusi Prancis. Kedua, tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Ketiga, perubahan di bidang sosial dan politik. Untuk revolusi industri dan revolusi Prancis, itu melahirkan kapitalisme dan akhirnya banyak perubahan di bidang sosial dan politik pada saat itu. Revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850 merupakan faktor langsung yang memunculkan teori sosiologi. Revolusi industri ditandai dengan terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dunia. Revolusi industri bermula di Inggris dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri juga bukan merupakan kejadian tunggal, tapi menunjukkan berbagai perkembangan yang saling berkaitan dan berpuncak pada transformasi dunia barat, yaitu yang tadinya bercocok tanam, sistem pertanian, menjadi sistem industri. Akibat revolusi industri, banyak orang yang meninggalkan usaha pertanian dan beralih menjadi pekerja pabrik. Sistem kapitalis pun semakin berkembang setelah berlangsungnya revolusi industri. Sistem kapitalis mendaki sebuah pasar bebas tempat memperjualbelikan berbagai produk industri. Kapitalis ini hanya menguntungkan segelintir orang, sedangkan sebagian orang lainnya bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang, dan kemudian mereka juga menerima upah yang rendah. Nah, situasi tersebut memunculkan reaksi menentang sistem industri dan kapitalisme. Revolusi industri mendorong para ilmuwan menganalisis dampak kapitalisme. Salah satu tokoh yang menganalisis fenomena tersebut adalah Auguste Comte. Ia menentang segala bentuk penindasan, kemiskinan, dan pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kapitalisme pada masa itu. Menurut Auguste Comte, perubahan sosial yang terlalu cepat dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Keempat, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther. Kelima, meningkatnya individualisme. Keenam, lahirnya ilmu pengetahuan modern. 7, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Nah, yang tadi disebutkan itu merupakan ancaman-ancaman yang terjadi di Eropa Barat pada saat itu. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama bagi ilmu itu dengan istilah sosiologi. Kemudian, sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya Rules of Sociological Method. Meskipun Comte menciptakan istilah sosiologi, Herbert Spencer lah yang mempopulerkan istilah tersebut melalui buku Principles of Sociology. Dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Selanjutnya, perkembangan sosiologi di Indonesia. Yang pertama ada ajaran Wulangreh oleh Mangkunegoro IV yang berisi hubungan antar golongan. Nah, tergolongan tersebut adalah kajian sosiologi. Selanjutnya, gerakan pendidikan nasional yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang mengelola organisasi Taman Siswa. Nah, pada organisasi tersebut ditemukan konsep-konsep kepemimpinan dan kekeluargaan yang juga merupakan kajian sosiologi. Kemudian, banyaknya hasil penelitian tentang masyarakat Indonesia dari sarjana Belanda, diantaranya Snoek Hoogrange, Si van Vollenhoven, Terhar, dan lain-lain. Kemudian, Sekolah Tinggi Hukum Rechtshogeschool pada waktu itu merupakan satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia. Meskipun itu hanya pelengkap mata kuliah ilmu hukum.
Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, mulai sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ada tokoh bernama Surnario Kolopaking, orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia di FISIP UGM. Mulai tahun 1950, banyak masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri dan mengajarkan ilmu itu di Indonesia. Kemudian, buku sosiologi pertama kali ditulis oleh Jody Gondokusumo berjudul Sosiologi Indonesia. Sekian penjelasan pada materi ini. Semoga bermanfaat ya.